Belum dia. Inggris lagi. Dia ada. Indah. Divara. Sudah? Divara ada. Kamu apa masalahmu Divara? Kok itu sampai tanggal 1 sampai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menghemat bandwidth kalian, saya memberikan keringanan kalian untuk tidak melakukan video conference. Jadi kalian cukup mendengarkan, tapi tolong nanti catatannya di resume di classwork ya, atau di tugas kelas ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Casper. Nah, Casper ini saya menyusun materi dari fitur tata letak desain grafis. Ya, ya, Casper. Apa itu Casper? Kenapa sih desain grafis itu harus kenal dengan Casper? Ya kan? Ada yang tahu nggak apa itu Casper? Saya tahu. Apa Faris, Casper? Casper itu adalah sebuah aplikasi desain grafis. Benar. Terus? Terus tapi yang di layar awalnya itu ini kok kayak ini ya, seingat film Casper. Film yang, kartun hantu ya? Iya. Ya, ya, Casper itu memang kalau secara gambar kartun itu adalah kartun hantu ya. Tapi dalam susunan tata letak desain grafis, Casper itu perlu. Kenapa Casper itu perlu? Berikut adalah yang kita harus pelajari dalam desain grafis yang berkaitan dengan Casper. Pertama, dalam desain grafis itu butuh aturan yang dikatakan tata letak, yang dikatakan sebagai standar tata letak di mana setiap desain yang kita buat itu harus memiliki tata letak. Ya, sambil catat ya. Tata letak itu maksudnya apa? Nah, kita akan jabarkan pertama dalam aturan desain grafis yang dikatakan dalam Casper itu. Nah, dalam Casper itu dapat dipanjangkan, C-nya itu adalah kontras, ya. Lalu A-nya adalah alignment, ya. C-nya kontras, A-nya alignment. Lalu S-nya adalah simplicity, ya kan? Terus P-nya adalah proximity, ya. Dan E-nya itu adalah emphasis dan R-nya itu adalah repetition. Nah, Casper dalam desain grafis ini bukan bermaksudnya hantu, tapi aturan, di mana aturan itu disebutkan di dalam tatanan desain grafis itu harus memiliki kontras. Harus memiliki kontras, harus memiliki tatanan yang dikatakan sebagai alignment, ya. Terus ada juga yang dikatakan simplicity, proximity, emphasis, repetition, ya itu harus ada. Ya. Jadi desain-desain yang kamu buat itu harus mengandung Casper. Kontras warnanya antara warna tua dengan warna muda, warna terang dengan warna gelap. Itu harus ada aturannya. Jadi jangan sampai nanti dalam aturan Casper itu kamu menemukan antara warna yang soft dengan warna yang hard. Itu harus kamu padukan seperti itu. Ya. Itu ya. Nah, jadi dalam Casper ini sangat penting. Lain dengan materi yang kemarin kita sudah bahas dalam vektor, kita membuat garis dan kita membuat gambar dasar, tapi dalam kesempatan kali ini kita membuat dalam aturan desain. Nah, aturan desain pertama adalah kontras. Apa yang dikatakan kontras? Kontras itu adalah lihat nyata. Nyata terlihat. Ya, paham ya? Nyata terlihat itu adalah bagaimana antara perpaduan, kalau kamu lihat slide ini, antara perpaduan warna hitam dan putih. Hitam dan putih itu adalah kontras ya. Jadi sama kayak dalam catatan ya, hitam di atas putih ya. Jadi yang dikatakan kontras itu jelas terlihat, baca, dan juga terang. Itu yang dikatakan kontras. Ya, seperti itu ya. Selain itu, dalam kontras juga memiliki aturan yang dikatakan dalam 3 poin. Ada yang dikatakan warna, ada gambar, ada tipografi.
Jadi dalam ilmu kontras itu memiliki 3 poin. Apa tadi? Warna, gambar, tipografi. Warna apa warna? Tadi warna soft dengan warna hard. Itu harus ada yang dikatakan sebagai kontras. Gambar, antara gambar yang berkaitan berwarna dengan gambar monocolor itu harus ada ya tatanannya. Jadi itu harus ada di bagian kontras. Berikutnya adalah tipografi atau font, menggunakan fontnya Jokerman, Arial, Times New Roman, Comic Sans atau apa itu yang dikatakan sebagai tipografi. Jadi tipografi itu adalah book Antiqua. gimana? Book Antiqua. Terus Impact. Ya. Itu juga tipografi. Ya. Intinya adalah dalam tipografi ini adalah tulisan yang teksnya berkaitan gitu ya. Ya, ini yang dikatakan sebagai bagian dalam kontras. Selain itu, kontras adalah jelas terlihat. Kamu bisa lihat nggak nih gambarnya di saya? Ada hitam dan putih. Jelas terlihat nggak yang seperti ini? Ya. Jelas. Jelas ya. Nah, yang dikatakan jelas terlihat itu adalah hitam putih itu adalah yang bermaksud bentuk warna ini dia dapat terlihat. Nah, dalam unsur desain grafis itu juga harus seperti itu. Penggunaan kontras antara background-nya yang putih dengan yang soft dengan yang hard itu harus kamu bisa padukan. Di beberapa tahun yang lalu, kakak kelas kalian setiap desain grafis akhir tahun saya minta untuk mendesain kalender. Tapi tahun ini nanti saya coba lihat kesempatan apakah kalian untuk praktikum yang vektor ini tuntas atau belum. Ya, saya akan coba evaluasi ya. Ya, nanti akan saya coba evaluasi ke depannya. Tapi intinya dalam ilmu Casper ini adalah kita harus tahu yang dikatakan kontras. Kenapa dikatakan kontras? Harus kita memadukan jelas terlihat antara gambarnya yang hard dan polanya yang soft atau gambar yang soft dengan poinnya yang hard. Jadi harus kita masukkan. Nah, kontras harus kuat untuk mudah terlihat. Kayak ini nih. Hitam putih, putih abu-abu. Enak gak dilihat ya kalau kayak gini nih? Putih adalah soft. Ketemu lagi dengan abu-abu soft hard. Ketemu dengan hitam hard. Nah, ini nih, ini akan jadi perpaduan warna yang tidak kontras. Jadi kalimat kontras ini adalah jelas terlihat di mana perpaduan antara warna soft dengan poin yang hard dan juga pola-pola yang hard atau warna yang hard juga. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan tentang kontras? Ada yang ditanyakan. Apa Paris? Apakah kontras itu adalah gelap terang? Gelap terang? Ya. Ya, contohnya kalau kontras warna merah. Terus kalau hitam itu merah tua. Tapi kalau yang merah dengan kontras putih itu berarti merah muda. Betul, Paris. Ya. Jadi kontras di sini adalah polanya di mana perpaduan antara warna soft dengan warna hard atau warna hard dengan warna soft. Maksudnya apa? Antara yang gelap dengan yang terang. Jadi kontras ini kamu bisa padukan. Kayak kamu punya kaos nih di sablon dengan gambar kartun. Kalau kaos kamu warnanya putih, sablonnya warna putih, terlihat nggak? Nggak terlihat. Nah, jadi itu ada yang satu dikatakan alasan. kontras. Itu yang dikatakan kontras. Kalau bajunya warna hitam, tulisannya juga hitam, lah. Ya? Mana bacanya? Malah nggak kelihatan. Betul. Itu kamu pintar, Paris. Nanti saya kasih nilai 100 ya. Ya, plus coklat nanti ya. 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 Jadi kesimpulannya adalah nanti ada coklatnya dikirim ya, datang ke sekolah ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pola kontras itu adalah di mana adanya perpaduan warna gelap dan terang. Adanya poin yang keras dan yang lembut. Ini yang dikatakan kontras. Seperti itu. Nah, berikutnya kita juga akan membahas. Ini nih, gambar. Kamu bisa lihat nggak gambar ini? Coba lihat gambar ini yang saya tampilkan. Itu.
Itu Iya. bunglon. Gimana? Aku tahu bunglon itu di sini. Gambar apa ini? Bunglon tuh. Bunglon. Gambar bunglon. Ya, bunglon. Kalau kamu Bunglon mendesain, itu kan kamuflase. Aku menyamarkan diri. betul. Kalau kamu mendesain tidak bisa membedakan antara warna gelap, warna terang, objek gelap, objek terang akan terjadi seperti bunglon. Artinya apa? Artinya di dalam gambar tersebut kamu akan bertemu dengan background yang warnanya bertabrakan. Benar gak? Benar ya? Benar Pak, benar. Benar. Jadi yang dikatakan kontras di sini adalah bagaimana gelap terang dan segala macam itu akan menjadi polanya. Paham ya? Mengerti? Paham, Pak. Ya. Itu. Faris, kameranya tolong ditutup nggak apa-apa. Kamera ditutup nggak apa-apa. Biar hemat kuota, nggak masalah. Iya, good. Ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam hal kontras di sini itu adalah jelas terlihat, tidak kamuflase. Kalau seperti ini bunglon itu adalah kamuflase antara warna lembut, antara warna keras itu akan jadi tabrakan. Ya. Tapi kalau warnanya lembut ketemu gambarnya keras itu akan jadi kontras di mana memiliki strength atau kekuatan. Ya. Mengerti sampai di sini? Ngerti. Baik, lanjutkan. Nah, mulai banyak materi yang agak kamu ini. Contoh ini foto. Cara mudah untuk memeriksa kontras atau kontras tinggi adalah gambarnya terlihat jelas. Antara warna hitam, warna putih, dan sebagainya itu jelas terlihat. Ya, itu ya. Ya, Faris ditutup aja kameranya nggak apa-apa. Ya, sudah. Biar tidak termakan kuotanya Faris. Halo. Ya, tutup kameranya. Dah. Baik. Selanjutnya ada lagi ini. Ini warna abu-abu, hitam putih. Sekarang saya mau tanya, ini kontrasnya rendah atau tinggi? Atau bahasanya tuh foto ijazah black and white? Black and white, Pak. Ya, ini rendah atau tinggi kontrasnya saya tanya? Kontras tinggi. Hah? Kontras tinggi. Ini rendah. Ini dikatakan soft. Rendah. Ya. Jadi kalau kamu ketemu begini nih, foto yang seperti ini adalah foto yang digunakan di jasa itu adalah soft lembut. Jadi tidak menonjol warnanya. Lain dengan yang ini. Ini menonjol ya. Yang ini menonjol, yang ini tidak menonjol. Kalau ini kontras tinggi murni hitam putih karena hasil fotokopi. Ya. Kalau ini karena hasil fotokopi. Jadi hasil fotokopi itu yang menghasilkan adalah warna hasil dari warna hitam putih. Ya, ada 3 level. Level pertama dengan kontras tinggi, ini adalah kontras rendah, lalu ini adalah kontras tinggi hitam putih. Ya, jadi kontras hitam putih itu biasanya masuk mesin fotokopi seperti ini jadi hasilnya. Sama kayak gini nih. Ini maksudnya sama dengan kontras rendah, tapi kontras rendahnya ini kenapa? Karena hasil jiplakan. Jiplakan yang mana? Nih jiplakan yang ini. Aslinya ini. Tinggi semua nih. Background-nya, objeknya, ya kan? Tinggi kan? Background-nya, daun-daun dan segala macam tinggi ya warnanya ya? Bunglonnya tinggi? Tinggi. Ketemu dengan hasil cetakan atau jiplakan atau fotokopi seperti ini. Ini jadi tidak. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam hal penggunaan tipografi, Alikman juga sangat penting. Penulisan tata letak, di mana cara menyusun capture, caption, ya kan? Terus juga subcaption atau subtitle atau subline dan segala macam itu harus tahu. Besar, kecil, warna itu harus tahu. Jangan seperti ini. Ini enak dibaca nggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Kalau besok kamu ngedesain kayak gini, saya katakan kamu belum lulus Casper-nya. Ya. Ya, oke ya.
Ya. Jadi kalau di sini kita harus paham yang dikatakan sebagai tata letak teks itu harus enak dibaca. Gitu ya. Kalau kamu masih menyusun begini, saya katakan ini Casper kamu belum tuntas seperti ini. Yang kedua adalah enrichment. Apa yang dikatakan enrichment? Enrichment terdiri dari pertama adalah teks 1, teks 2, image. Apa itu teks 1, teks 2, image? Biasanya kalau orang menggunakan enrichment itu selalu berkaitan dengan penggunaan teks. Teks 1, teks 2, image. Gitu ya. Nah, ini adalah termasuk dalam urutan paralel. Ya. Contoh kayak gini nih enrichment. Enak gak dibacanya kalau kayak gini? Kalau sedikit sih enak, tapi kalau baca buku yang tebal seperti ini, ya, buku tebal seperti ini, tebal, kalau sebanyak 10 halaman dibacanya dengan rata kiri atau rata kanan, dibacanya enak gak? Enak. Bapak. Nggak enak. Biasanya buku penulisan itu menggunakan rata kiri dan kanan. Ini contoh ya. Nih, ini kalau kamu lihat nih, ini adalah rata buku kiri dan kanan. Seperti itu. Center ya Pak. Ya. Ya, Ngomongnya adalah justify. kalau rata tengah nggak enak dibaca. Waduh, kalau rata tengah buat judul saja. Jangan dipakai untuk semua teks. Ya. Itu cuma judulnya. Ya, rata tengah biasanya digunakan untuk judul. Kalau teks Rata kiri juga biasa judul. Atau subsection. Atau subjudul. Tapi kalau udah berkaitan dengan paragraf, gunakan justify. Mengerti? Justify itu adalah rata gabungan Rata dari apa? rata kiri dan kanan. Atau Betul. disebut juga namanya ini rata yang Ya. menutup. Justify itu adalah rata kiri dan kanan. Jadi rata kiri dan kanan itu adalah bagaimana mempertemukan antara si judul dengan subjudul. Ya, biasanya kayak gitu tuh di bab-bab itu tuh. Kalau kita lihat buku kalian sudah beli buku desain grafis belum? Kalau belum, silakan datang ke sekolah untuk membeli buku desain grafis. Nah, nih contoh nih. Nah, kalau ini kan ratanya rata kiri nih. Kalau yang ini rata kiri dan kanan. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Gak ada, Pak. Tidak Bu, Pak. Wah, berarti saya menyampaikannya tuntas ya. Oke. Sambil dicatat ya. Awas gak dicatat. Nah, selain itu, kontras juga memiliki keseimbangan. Apa yang dikatakan keseimbangan? Yang dimaksud itu adalah balancing. Balancing dalam teks, jika kita menggunakan rata paragraf atau isi paragraf teksnya melebihi dari 2 paragraf, kalau kita menggunakan rata kiri itu dibaca tidak enak. Lebih dari 2, 3, 4, 5 paragraf itu harus menggunakan rata kiri dan kanan. Ini adalah yang dikatakan sebagai keseimbangan. Mengerti? Ya. Lanjut. Kayak ini nih. Kamu lihat foto ini. Kelihatan nggak fotonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang dikatakan balancing itu adalah satu titik fokus, titik itu. Selalu di tengah. Iya, benar. Hanya satu titik. Tidak ada titik yang lainnya. Ya. Itu. Sama dengan ini. Ini sama, dia fokus. Terlihat dari bawah kecil, tapi yang di atas melihat ke bawah kecil. Itu terlihatnya seperti itu. Clear ya? Nah, ini juga sama gelombangnya. Fokus dalam titik. Ya, gitu ya. Ini adalah keseimbangan juga sama. Ya, atau bisa asimetris. Keseimbangan disebut asimetris. Asimetris itu apa?
Keseimbangan asimetris itu adalah keseimbangan di mana yang tidak terpusat. Ya, contohnya nih di gambar ini nih. Ya kan adanya teksnya, adanya di pola-polanya, ya seperti itu ya. Ini juga sama nih. Ya. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai alignment. Nah, yang ketiga adalah simplicity. Simplicity adalah maksudnya simplicity itu maksudnya adalah gini. Nah, simplicity maksudnya adalah di mana di dalamnya itu adalah membuat desain itu semuanya simple. Apa yang dikatakan semuanya simple? Semuanya simple itu maksudnya gunakan teks grafis hanya diperlukan untuk mendapatkan respon pembaca. Ya kan? Grafis berlebihan dapat mengganggu pemahaman, itu pasti. Ya kan? Font atau warna berlebihan dapat mengalihkan perhatian. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang dikatakan simplicity. Gitu. Nah, simplicity adalah penyederhanaan. Penyederhanaan di mana sebuah desain itu tidak complicated, tidak terlalu banyak sulit untuk dilihat dan dipelajari. Nah, simplicity juga memiliki fungsi. Ini nanti saya akan share slide-nya. Ya. Jadi intinya simplicity adalah kesederhanaan. Kesederhanaan di mana ukurannya, terus ada typeface. Typeface itu jenis fontnya. Ada Jokerman, terus ada Times New Roman, ada Arial dan sebagainya. Itu yang dikatakan interface atau typeface. Efek ada bold, italic, underline. Itu ada nggak? Ada nggak? Saya tanya. Ayo. Ada, Pak. Ayo. Ada. Di dalam penggunaan teks selalu ada underline, bold, atau italic. Bold, penebalan atau penekanan. Italic, itu miring. Teksnya dicetak miring. Atau spelling, bahasa Inggris. Kalau underline itu yang digaris bawahi. Ada juga efek stabilo kan ya. Seperti itu. Ya. Nah, selain itu juga typeface juga ini pasti terjadi ya. Ini pasti terjadi. Terus juga strategi taktik, ya kan? Yang ini adalah proximity. Ya kan tadi Casper apa tadi? Ya. Faris, dimatikan kameranya mengganggu teman-teman. Iya. Ayo dimatikan. Nah, benar. Ya. Ya, jadi gini. Proximity itu yang berkaitan adalah jarak atau kedekatan menciptakan ikatan antar manusia, di mana dalam sebuah unsur desain grafis memiliki elemen yang dimaksud ditempatkan berdekatan atau berjauhan untuk menunjukkan hubungan antara bagian yang berbeda. Nah, proximity adalah penempatan objek-objek. Ya, penempatan objek-objek dan juga penempatan bentuk-bentuk yang harus kita tata dalam sebuah desain grafis. Ya. Jadi tolong dicatat, dalam proximity itu adalah bagian bentuknya. Seperti itu. Proximity yang berkaitan adalah jarak antar teks, jarak antar grafis, jarak antar teks dan grafis. Ingat 3 poin ini, silakan dicatat. Proximity apa tadi? Jarak antar teks, jarak antar grafis, jarak antar teks dan grafis. Catat. Nanti saya akan resume ulang dari awal. Gitu. Sudah? Sudah ya? Sudah. Baik. Setelah ketemu proximity ada emphasis. Emphasis itu apa? Emphasis itu adalah sebuah yang dikatakan memiliki satu item utama yang dikatakan sebagai fokus atau sorotan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa catatan itu adalah highlight. Highlight tahu nggak? Poinnya. Underline yang digaris bawahi itu emphasis.
Seperti itu. Ya. Yang keenam adalah repetition. Repetition itu apa? Repetition itu adalah warna konsisten. Ya. Itu harus warna konsisten. Yang kedua adalah standar jenis font. Itu harus tahu. Yang ketiga adalah bentuk dan gambar yang berhubungan. Nah, ini yang dikatakan sebagai repetition. Repetition poinnya adalah warna yang konsisten, standar jenis font, bentuk gambar yang berhubungan, dan juga bentuk dan gambar yang berhubungan. Ini yang dikatakan sebagai repetition. Ya. Terakhir adalah always remember Casper. Ya, ini catatannya ya. Ini harus kita always remember Casper. Apa yang dikatakan always remember Casper? Saya ulangi dari pertama. Jadi, apa itu Casper? Silakan jawab. Yang tadi sudah mengikuti kelas saya. Apa itu Casper? Coba dibuka mic-nya. Markus, ada Markus gak di sini? Sinta. Ini 28 orang pada kemana ini? Jangan-jangan cuman on-nya saja. Ada, Pak. Ada Markus. Oke, Markus. Ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, Casper. Jadi ini poinnya Casper, saya ulangi tadi. Casper itu bukan hantu, tapi Casper itu adalah tatanan yang saya buat dalam desain grafis dengan kepanjangannya. C itu adalah kontras, A-nya itu adalah enlargement, ya. Terus S-nya itu adalah simplicity, terus P-nya itu adalah proximity, ya kan? E-nya adalah emphasis, R-nya itu adalah repetition. Paham? Paris? Ada Paris? Paris ke toilet apa kemana? Nggak ada izin ke toilet ya? Paham, Pak. Gimana Karim? Saya udah paham, Pak. Oke, baik. Nanti kita ulang-ulang lagi. Paris, kameranya ditutup aja. Ya, kameranya ditutup aja. Mengganggu pemandangan teman-teman. Ya, mic-nya juga ditutup ya. Ya. Ya, jadi saya ulangi. Casper, kontras, enlargement, simplicity, proximity, emphasis. Casper terdiri dari kontras. Kontras itu ada warna, ada gambar, ada tipografi. Nah, ini catatannya. Ayo, silakan di screen capture dulu kalau kalian di handphone poin-poin ini, boleh nanti kalian salin poin-poinnya ya. Nanti hasil catatan silakan diupload di kegiatan pembelajaran hari ini. Tuh. Jadi kontras itu terdiri dari warna, gambar, tipografi. Kontras harus jelas terlihat. Jelas terlihat itu harus lihatnya itu pas antara warna soft dengan warna hard. Seperti itu ya. Nah, kontras tidak boleh lemah. Tidak boleh ada warna putih, warna hitam, warna abu-abu. Kayak gini nih dilihatin nih, lemah ya. Itu yang dikatakan kontras. Kalau ini antara warna background dengan objek itu tidak kontras. Kenapa? Karena warnanya sama, bunglon. Bunglon tidak kontras. Seperti itu ya. Nah, kontras yang dikatakan dengan warna tinggi adalah terlihat seluruh objek warna. Nah, gambar ini, foto ini dikatakan sebagai kontras warna tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalau ini kontras rendah karena ini warna black and white. Seperti foto ijazah kalian nih kayak gini nih, black and white nih. Gitu ya. Kalau ini kontras tinggi dengan warna hitam. Ya, warna hitam ya. Jadi kontras tinggi dengan warna hitam itu adalah sebagai bentuk dari kontras. Seperti itu. Ya. Kalau ini kontrasnya rendah. Kenapa? Hasil dari warna yang sebelumnya ini dijadikan fotokopi. Nah, ini. Gitu ya. Ini tata letak huruf dan teks. Ya, huruf dan teks ini akan terlihat ini, seperti ini. Ya. Begitu ya. Kedua adalah enlargement. Enlargement itu terdiri dari teks 1, teks 2 dan juga image. Ini ya. Enlargement itu terdiri dari teks 1, teks 2 dan image. Gitu. Nah, ini ya. Gitu.
Nah, ini juga harus kamu pahami dalam hal alignment rata kiri kanan. Jangan lupa penggunaan rata kiri kanan itu sangat bermanfaat dalam paragraf. Apalagi si paragrafnya 5 paragraf tuh harus rata kiri kanan. Rata kiri harusnya di mana, rata kanan itu harusnya di mana, ya. Keseimbangan yang dikatakan sebagai simetris. Apa yang dikatakan simetris? Satu titik fokus. Ingat, dalam desain grafis, simetris itu adalah satu titik. Nah, ini satu titik dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Kalau ini adalah asimetris. Tidak satu titik. Gitu ya. Atau keseimbangan asimetris. Ini ya. Nah, ini harus kita lihat juga dalam porsi tata letak yang dikatakan is most powerful. Ya. Nah, ini. Oke. Yang dikatakan sebagai porsi tata letak desain grafis itu kita harus paham. Yang dikatakan tadi alignment. Ya. Yang ketiga adalah simplicity. Simplicity itu terdiri dari buatlah desain yang simple, grafis tidak berlebihan, ya kan? Font atau warna juga tidak berlebihan. Ini yang dikatakan sebagai simplicity. Silakan di screen capture. Oke. Simplicity adalah kebijakan terbaik. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat desain itu terlalu banyak desain, terlalu rame, terlalu banyak warna, terlalu banyak menggunakan font. Itu tidak akan enak dilihatnya. Ya, seperti itu ya. Oke, ini yang dikatakan sebagai simplicity. Nah, berikutnya, ini kita harus lihat juga grafis ada 4 fungsi adalah perhatian, afektif, kognitif, dan kompensasi. Ini nanti akan saya share di classwork-nya. Ya, ini juga sama. Dan jangan lupa kita harus paham dalam kesederhanaan itu, simplicity itu ada 3 poin. Ada size, ada typeface, ada efek. Size ukuran fontnya berapa, ya kan? Itu size. Terus typeface jenis fontnya apa? Jokerman, Times New Roman, Arial dan segala macam. Efek menggunakan underline, bold, italic atau apa, gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini strategi. Yang keempat adalah proximity. Apa yang dikatakan proximity? Proximity itu adalah jarak atau kedekatan menciptakan ikatan. Di mana antar manusia dengan elemen pada halaman, bagaimana elemen ditempatkan berdekatan atau berjauhan untuk menunjukkan hubungan atau kurangnya. Ini yang dikatakan sebagai proximity. Seperti itu ya. Di mana antara bagian dengan bagian lain juga harus keterkaitan. Kesimpulannya dalam proximity itu adalah antar teks, ya kan, antar grafis, antar teks dan grafis. Ini yang dikatakan sebagai proximity. Gitu ya. Nah, kesimpulan dalam proximity 3 poin ini harus kamu catat dan kamu harus paham. Paham ya? Itu. Yang kelima adalah emphasis. Emphasis itu adalah penekanan atau membuat objek terlihat jelas. Itu emphasis. Yang terakhir adalah repetition. Repetition adalah warna yang konsisten, standar jenis font, dan juga bentuk dan gambar yang berhubungan. Seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan sebelum saya akhiri materinya, kita lumayan juga Vkonnya hampir 1 jam. Ya, 90 menit. Pak, yang ini saya belum nyatet, Pak. Cepetan. Belum nyampenya di mana? Yang Masih di rumah. Repetition, Pak. Saya belum nyatet. Yang mana? Repetition. Yang apa? Yang bagian penjelasannya, Pak. Kecepatan tadi. Kecepatan. Baik, ini ada recordingnya. Recordingnya ada ya? Nyala ya? Ada, Pak. Oke. Silakan nanti putar kembali recordingnya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di tempat komentar. Nanti kita diskusi di sana ya. Nah, jangan lupa ini tugas-tugas yang kemarin tracing yang ada 3 poin. Siapa yang belum? 3 poin itu?
Kalau misalnya ada nanti saya akan isi nilainya juga ya. Begitu ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Kita juga sudah cukup lama. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kita bertemu seminggu sekali. Mungkin kadang-kadang juga saya memberikan tugas. Untuk penjelasan saya kira cukup. Jika ada praktikum yang bisa dikerjakan, nanti saya akan coba berikan hands-on lab-nya melalui virtual ya. Kalau untuk datang ke sekolah belum ya. Seperti itu. Baik, saya akhiri pertemuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.